Sebenarnya garis besarnya adalah kenapa kita anak muda harus berkontribusi, kayak gitu. Ini adalah pertanyaan paling pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita dan harus kita jawab. Kenapa kita sebagai anak muda itu harus punya kontribusi? Kenapa kita sebagai anak muda itu harus punya karya? Kenapa kita sebagai anak muda itu harus menjadi anak muda yang berbeda? Dan kenapa pertanyaan kenapa ini saya letakkan di awal? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa pertanyaan kenapa ini saya tanyakan di awal sekali, sebelum nanti kita membahas lebih jauh? Karena jawabannya sederhana. Pertanyaan kenapa ini akan selalu menghasilkan sebuah jawaban yang sifatnya fondasi, sifatnya alasan. Sehingga kalau teman-teman bergerak dengan alasan, maka teman-teman akan bergerak dengan kokoh, bergerak dengan istiqomah, dan bergerak dengan kuat. Tapi kalau teman-teman melakukan sesuatu tanpa alasan, gak tahu ngelakuin karena apa, maka percayalah cepat atau lambat, maka apa yang teman-teman lakukan itu akan berhenti di tengah jalan. Maka kita harus tahu dulu kenapa kita harus menggali potensi, kenapa kita harus berkontribusi, kenapa kita harus membuat karya. Contoh sederhananya adalah kalau hari ini misal saya suruh teman-teman semuanya untuk jalan kaki dari sini ke Monas, ada yang mau atau enggak? Nah, nggak mau kan? Nggak mau semuanya. Tapi kalau saya tambahin sedikit instruksinya, sekarang instruksinya saya tambahin sedikit. Saya suruh teman-teman jalan kaki ke Monas, dan siapapun yang berhasil, dia akan diberikan uang 300 juta dan hadiah umroh. Ada yang mau atau enggak? Apa yang menjadi pembeda? Apa yang menjadi pembeda? Alasannya, iming-imingnya. Kita tahu kalau kita berhasil ke Monas dapat sesuatu yang membuat kita senang dan bahagia. Begitulah hidup ini. Kalau teman-teman nggak tahu berbuat sesuatu itu karena apa, maka teman-teman akan menjadi orang yang hidupnya biasa-biasa aja. Bahkan ada orang yang punya slogan, hidup itu mengalir seperti air. Padahal kalau mengalir seperti air, berarti hidupnya turun ke bawah, dari tempat tinggi turun ke tempat yang rendah. Maka teman-teman hari ini harus ditanyakan, kenapa saya harus berkontribusi? Kenapa saya harus punya karya? Kenapa saya harus menggali potensi hidup saya? Karena teman-teman semua, alasannya sederhana. Yang pertama karena kita hidup di muka bumi ini hanya sebentar saja. Dan di muka bumi ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling baik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Ini anak kalimah bukan nih? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas amalnya. Bagaimana mungkin teman-teman menghasilkan kualitas amal yang baik kalau teman-teman tidak punya karya yang baik, nggak punya kontribusi yang baik, nggak punya potensi yang baik? Maka ini alasan kita pertama. Kita kenapa harus punya potensi yang baik, punya karya yang baik, punya kontribusi yang baik? Karena kita ingin menjadi orang yang punya sebaik-baik amal. Itu alasan pertama kita. Ingin menjadi orang yang punya sebaik-baiknya amal. Yang kedua, ingin menjadi manusia yang paling baik. Siapa manusia yang paling baik? Siapa manusia yang paling baik? Secara individu adalah Rasulullah SAW. Tapi barometer teman-teman jadi baik itu apa? Yang bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana mungkin teman-teman ngasih manfaat ke orang lain kalau teman-teman nggak punya kontribusi yang jelas, nggak punya karya yang jelas, nggak punya potensi yang jelas? Teman-teman bawa air galon ke kelas, tapi galonnya kosong, bisa dibagiin nggak? Nggak bisa. Maka caranya seperti apa? Diisi ulang, harus ada isinya, kualitasnya. Oke, galonnya ada isinya, tapi ternyata di dalam galon tersebut airnya kotor atau keruh. Ada yang mau minum nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena isinya tidak berkualitas. Sama seperti hidup kita. Kalau kita hidupnya nggak bermanfaat untuk orang lain, kalau kita pengen ngasih manfaat ke orang lain, maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah menaikkan kapasitas, punya kontribusi yang jelas, punya karya yang jelas, serta punya potensi yang jelas. Yang ketiga, kenapa kita harus menggali potensi kita? Karena kalau enggak, teman-teman akan jadi orang yang tertinggal. Apalagi hari ini teman-teman hidup di era milenial. Pertanyaan saya, kata-kata era milenial ini sering banget diulang-ulang. Sekarang saya tanya, kenapa hari ini disebut era milenial? Kenapa hari ini
kita disebut hidup di era milenial. Ada yang tahu? Oh, tukeran katanya. Kenapa? Teknologi semakin canggih ya. Jawaban yang lain. Segalanya serba instan. Terus yang lain. Oke, saya aja yang jawab kalau gitu. Banyak. Jawabannya kenapa hari ini disebut era milenial? Karena orang-orang yang usianya produktif, pekerja-pekerja, karyawan-karyawan, para pengusaha, para penulis, para konten kreator, mayoritas adalah orang-orang generasi milenial. Makanya disebut era milenial, karena orang-orang yang produktif hari ini adalah generasi milenial. Pertanyaannya, siapa itu generasi milenial? Yakni orang-orang yang lahir dari tahun 1980 sampai mentok di tahun 2000. Itu semua mereka yang disebut generasi milenial. Kalau teman-teman lahir di atas tahun 2000, 2001, 2002, 2003, itu bukan generasi milenial. Disebutnya generasi alpha atau generasi Z. Generasi milenial disebutnya generasi Y. Kenapa disebut milenial? Karena generasi milenial adalah satu-satunya generasi yang dia merasakan perpindahan 2 milenium. Dia merasakan nikmatnya bermain tahun 90-an dan dia merasakan canggihnya teknologi tahun 2000-an. Makanya disebut generasi milenial. Kalau anak-anak generasi alpha, mereka lebih dominan menikmati teknologi. Lihat adik-adik kita hari ini masih TK atau bahkan umur 3 tahun, 4 tahun, apa yang dipegang? Handphone, YouTube dan lain sebagainya. Pengen pesan makan sekarang tinggal GoFood, GrabFood dan lain sebagainya, instan semuanya. Karena memang teknologi. Nah, kalau teman-teman di era milenial ini nggak punya potensi yang jelas, teman-teman nggak punya kontribusi yang jelas, teman-teman nggak punya karya yang jelas, percaya sama saya teman-teman akan tertinggal. Hari ini mungkin teman-teman tidak merasakan hal itu, karena teman-teman masih duduk di bangku kuliah. Tapi nanti setelah wisuda, teman-teman dihadapkan sama realita kehidupan yang nyata, teman-teman harus kerja, menafkahi keluarga, dan lain sebagainya. Teman-teman akan menyesal luar biasa, kenapa saya nggak memulai dari dulu. Karena teman-teman, lebih baik kita hancur berlebur-lebur di usia muda, tapi menikmati masa tua kita, daripada santai dan rebahan di usia muda, tapi justru hancur berlebur di usia tua. Lebih pilih mana? Rebahan di usia muda atau rebahan di usia tua? Rebahan di usia tua lah, lebih nikmat. Udah kita tenaganya mulai melemah, lebih menikmati hidup aja, istirahat di rumah. Tapi bayangkan hari ini kita nggak tega melihat di pinggir jalan banyak sekali orang-orang tua yang masih bekerja dengan sedemikian kerasnya. Kenapa? Karena mungkin dulu mereka telat memulainya, telat startnya. Maka teman-teman jangan sampai seperti itu. Ketika orang lain sedang sibuk membicarakan hal-hal yang tidak penting, teman-teman sibuklah membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan teman-teman sendiri. Karena ingat baik-baik, orang besar itu selalu membicarakan ide besar. Orang menengah selalu membicarakan tentang dirinya sendiri. Dan orang kecil, dia akan selalu membicarakan aibnya orang lain. Maka teman-teman tinggal pilih, pengen bicarain apa? Aibnya orang lain, bicarain diri sendiri, atau bicarain masa depan teman-teman. Rencanakan dari sekarang. Mungkin teman-teman bingung. Terus gimana kak? Saya tahu potensi saya di mana. Nggak ada orang yang benar-benar tahu potensi dia di mana. Catat baik-baik. Nggak akan pernah ada orang yang tahu potensi dia di mana sampai dia mencoba satu persatu hal yang ingin dia coba. Baru dia akan tahu di mana potensi dia. Kalau teman-teman cuma diam-diam aja nggak mau nyoba sesuatu, teman-teman nggak akan pernah tahu di mana potensi teman-teman. Makanya anak-anak tahun 90-an dulu, zaman saya SD, itu ada buku namanya Sinar Dunia. Tahun ini masih ada nggak zaman sekarang? Masih ya? Sinar Dunia di zaman saya atau Sidu, itu di bawah bukunya selalu ada quotes-quotesnya. Hari ini masih ada quotesnya? Masih? Ada quotes yang saya ingat dari SD sampai sekarang. Apa quotesnya? Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Bagaimana mungkin teman-teman punya pengalaman kalau teman-teman tidak mau mencoba? Sehebat apapun teman-teman berdoa, sekuat apapun teman-teman berdoa, kalau nggak ada ikhtiarnya, nggak bisa juga teman-teman. Contoh sederhana, misal, nggak ada contoh ya, air minum atau apa misalnya. Nah, saya contoh nih, contoh sederhana. Nah, boleh. Air minum ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada saya, betul nggak? Pertanyaan saya sudah minta kepada Allah ngasih rezeki, Allah ngasih rezeki. Kalau tangan saya nggak berikhtiar membuka air minum ini, keminum nggak airnya? Nggak keminum. Rezekinya sudah ada teman-teman.
Hasilnya sudah ada, tinggal kita mau ngambil atau enggak. Sama kayak hidup teman-teman semua, mungkin hasilnya sudah ada, rezekinya sudah ada, apa yang teman-teman impikan sudah di depan mata. Pertanyaannya mau dijemput atau enggak, mau diambil atau enggak. Sayangnya anak muda kita itu penyakitnya adalah terlalu sering khawatir dengan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidupnya. Dia sering banget khawatir, disuruh maju takut ditertawakan, disuruh bisnis takut nggak laku, disuruh nulis takut nggak ada yang mau baca, disuruh ngafal takut lupa, takut terus. Padahal dia belum mencoba. Ada orang pengen bisa berenang, keinginannya kuat, doanya kenceng sampai sholat malam setiap hari. Ya Allah, pengen bisa berenang, tapi nggak pernah nyebur ke kolam. Bisa berenang nggak? Nggak pernah bisa, karena nggak pernah ikhtiar. Maka harus tahu, dicoba. Untuk menggali potensi teman-teman semua, teman-teman harus mencoba banyak hal. Mumpung masih muda, kalau udah tua, udah telat mencoba banyak hal teman-teman. Kalau sekarang teman-teman punya waktu untuk mencoba banyak hal, cobain public speaking, cobain dunia usaha, cobain dunia kerja, cobain semua. Mana yang teman-teman enjoy di dalamnya, lakukan. Mana yang teman-teman menikmatinya, lakukan. Mana yang teman-teman nyaman melakukannya, lakukan terus seperti itu. Begitulah cara kita menggali potensi kita. Dan kenapa kita harus terus menggali potensi kita? Tadi kembali ke awal, agar manfaat yang disebar oleh teman-teman semuanya itu lebih luas. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang berpendapat atau punya apa ya, prinsip, udahlah Kak, yang penting saya hidupnya nyaman, keluarga nyaman, udah. Nah, ini namanya orang egois. Dia pengennya hanya hidupnya aja yang nyaman. Kalau orang hebat, orang yang berjiwa leadership tinggi, maka dia akan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia pengen gimana caranya dia nyaman, tetangganya nyaman, keluarganya nyaman, teman-temannya nyaman, orang tuanya nyaman, lingkungannya nyaman. Begitulah orang hebat, dia pengen menebar manfaat seluas mungkin yang dia bisa. Tapi bagaimana mungkin teman-teman bisa menebarkan manfaat yang luas kalau teman-teman sendiri tidak pernah menaikkan kapasitas diri teman-teman semua? Ada sebuah catatan menarik yang harus teman-teman ingat setiap hari. Kapasitas yang besar itu membuat masalah menjadi kecil di hadapan kita, teman-teman. Tapi kapasitas yang kecil akan membuat masalah menjadi besar di hadapan diri kita. Contoh, orang punya kapasitas besar, dia terbiasa sedekah setiap minggu 100.000. Ketika dia kehilangan uang 5.000 atau 10.000, kira-kira dia bakal panik atau enggak? Enggak. Dia biasa sedekah 100.000, kehilangan uang 10.000, enggak panik. Tapi kalau orang enggak pernah sedekah, jangankan kehilangan uang 10.000, kehilangan sendal jepit aja udah ribut, teman-teman. Oh, di masa jepit saya nih, kamu ya, dituduh semua temennya. Ribut semuanya. Responnya jadi berlebihan. Masalahnya kecil karena responnya berlebihan menjadi besar. Dan respon yang berlebihan itu keluar dari seseorang yang punya kapasitas kecil. Contoh, di jalan raya, kesenggol motor. Kalau kita diem-diem aja, senyum-senyum aja, selesai nggak? Selesai. Tapi coba kesenggol motor, terus kita ngamuk, nggak punya mata ya? Apa yang akan terjadi? Yang sana marah, yang sini marah. Akhirnya malah ribut di pinggir jalan, orang lakson di belakang. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam hidup kita. Maka tingkatkan kapasitas diri kita supaya apa? Supaya teman-teman punya kapasitas yang besar, potensi yang baik, kontribusi yang nyata, dan karya yang jelas. Pertanyaan sederhananya adalah gimana cara kita naikin kapasitas, kan gitu? Gimana caranya supaya kita jadi orang di atas rata-rata? Yang pertama, saya bicara cepat aja ya. Jadi teman-teman ngerti nggak ngerti, pura-pura ngerti aja. Yang pertama, kalau teman-teman pengen naikin kapasitas, ini mutlak syaratnya adalah teman-teman harus terbuka dengan ilmu. Teman-teman harus rajin menggali ilmu, rajin mencari ilmu. Sumbernya ilmu dari mana aja? Banyak, teman-teman, dari guru, dari bacaan, dari teman, dari seminar, dari kajian dan lain sebagainya. Dan kenapa harus ilmu duluan? Karena ada garansi yang tidak mungkin diingkari. Apa garansinya? Dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bunyinya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu satu derajat lebih baik dibanding orang-orang yang beriman dan tidak memiliki ilmu.
Allah yang menggaransi kalau teman-teman punya iman yang bagus, punya ilmu yang jelas, maka naik derajatnya. Maka para bisnis itu, para penulis itu, para trainer itu, para pengusaha itu, mereka naik penghasilannya, mereka naik hidupnya, bukan karena mereka hebat gitu aja teman-teman, tapi karena mereka cinta dengan yang namanya ilmu. Maka derajatnya Allah naikkan karena mereka punya iman, mereka punya ilmu. Ada juga yang bertanya, banyak juga tuh orang gak beriman tapi hartanya bagus-bagus aja, karirnya bagus-bagus aja, potensinya bagus-bagus aja. Itu namanya istidros, nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda merasa sering maksiat, Anda merasa jarang sholat, Anda merasa gak pernah baca Quran, tapi hidupnya nyaman-nyaman aja, jangan berbangga diri, maka harus khawatir. Maka yang pertama syaratnya adalah ilmu. Kalau teman-teman pengen naikin kapasitas diri teman-teman semuanya. Yang kedua, nah ini yang mungkin jarang diperhatikan. Yang kedua, kalau pengen naikin kapasitas, mulai memilih 10 orang terdekat kita. Ingat-ingat betul ucapan saya hari ini. Saya bukan tukang ramal, bukan tukang sihir, tapi saya punya sebuah ungkapan sudah sangat masyhur di kalangan para pengusaha. Teman-teman catat 10 teman terdekat teman-teman hari ini. Catat aja nanti di rumah siapa ya teman terdekat saya ya, A, B, C, dan D. Dan lihatlah 5 tahun yang akan datang, kehidupan teman-teman gak jauh seperti mereka itu. Kalau 10 orang terdekat kita adalah orang-orang yang rajin sekali ngomongin ide, rajin sekali ngomongin inovasi, suka banget berbisnis, 5 tahun lagi insya Allah kita jadi berbisnis teman-teman. Kalau 10 orang terdekat kita adalah orang-orang yang rajin ngomongin orang, rajin gibahin orang, rajin julitin orang, maka begitulah hidup kita. Dan ini seluruh sebanding dengan sabdanya Rasulullah SAW, ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung kebaikan agama temannya, maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau saya punya prinsip berteman tidak pilih-pilih, tapi tidak asal pilih. Emang apa sih pengaruhnya teman? Oh, pengaruh sekali. Karena yang namanya kebaikan itu menular, yang namanya keburukan itu menular. Contoh sederhananya adalah ada 4 laki-laki, yang satunya rajin sholat, yang 3-nya itu nggak pernah sholat. Mereka berempat lagi main PS. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba yang satu bilang, bro, gua sholat dulu ya. Yang 3 bilang apa? Ya elah, segame lagi, tanggung banget sih, nggak solid tuh jadi temen. Akhirnya yang satu bilang apa? Ya udahlah, mau enakan main dulu aja dah, 1 game lagi. Jadilah lalai gara-gara 3 orang ini nggak pernah sholat. Kita balik kasusnya sekarang. Yang 3 rajin sholat, yang 1 nggak pernah sholat. Tiba-tiba azan berkumandang. Yang 1 bilang, bro, lanjutin ya. Yang 3 bilang, lu aja main sendiri, gue pengen sholat. Akhirnya yang 1 bilang apa? Ya udah dah, gue sholat juga dah. Walaupun dia terpaksa, nggak apa-apa. Lebih baik terpaksa untuk sholat daripada ikhlas untuk nggak sholat. Nggak apa-apa terpaksa. Lama-kelamaan mudah-mudahan jadi terbiasa. Maka syarat kedua untuk menaikkan kapasitas, mulai pilih-pilih dengan siapa Anda berteman. Jangan takut kehilangan teman. Manusia nggak cuma 1 orang teman-teman semuanya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kalau dirasa dia ini orangnya malas sholat, orangnya ngomongin orang lain terus, ngomongnya kasar, tinggalin aja. Maksudnya meninggalkan bukan berarti memutus silaturahim, tidak. Main sesekali boleh, silaturahim di WA boleh, tanya kabar boleh, tapi dikurangi intensitas bermain bersamanya. Teman-teman harus lebih banyak bermain sama orang-orang yang hebat. Ini benar. Saya kasih cara instan untuk kaya, mau nggak? Cara instan untuk kaya, teman-teman semuanya. Teman-teman semua bergabung sama komunitas orang-orang kaya. Ini benar. Caranya gimana? Gabung komunitas motor gede, gabung komunitas orang main golf, gabung komunitas orang main catur. Gabung. Gak apa-apa, gabung aja, gratis loh penggunaannya rata-rata. Gabung aja, gak jadi masalah teman-teman semua. Justru biasanya komuniti orang-orang berduit itu lebih terbuka dan gak berpura-pura teman-teman semua. Gak berpura-pura. Kalau sama lingkungan yang toksik, teman-teman yang mohon maaf racun dalam hidup kita, biasanya penuh kepura-puraan. Kita dituntut menjadi orang lain. Kita gak enak
ketemu sama dia kalau nggak berpenampilan high bis dan lain sebagainya, terpaksa terus, nggak pernah berani menjadi diri sendiri. Kalau teman-teman berani tampil apa adanya ketika ketemu teman-teman yang lain, circle yang lain, itu adalah circle yang baik insya Allah. Tapi kalau ketemu teman harus tampil bagus dulu, nggak enak pas dia bagus gua enggak lah, berarti circle-nya nggak sehat. Tinggalin circle seperti itu. Maka yang kedua, cara naikin kapasitasnya adalah dengan memilih teman yang baik, teman yang pintar, agamanya pintar, akademinya pintar, yang lain-lainnya, public speakingnya, usahanya, tinggal pilih. Teman-teman pengen jadi apa, maka carilah teman-teman yang seperti itu. Dan itulah yang saya lakukan dari SMA sampai saat ini. Ketika keluar dari SMA, saya sampai sekarang nggak begitu akrab sama teman-teman alumni SMA saya. Nggak peduli dibilang gak solid, gak jadi masalah. Karena solid doang nggak bisa bikin teman-teman hidup lebih lama, teman-teman. Kita butuh teman-teman yang manusia-manusia berkualitas. Kalau pengen jadi orang berkualitas, berteman tetap, silaturahim tetap, tapi berteman dekat hanya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang Qur'annya bagus, orang-orang yang punya kapasitas bagus, biar ketularan kebaikan yang ada dalam hidup mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk naikin kapasitas, teman-teman dari sekarang sudah mulai memfilter input apa yang masuk ke dalam diri teman-teman semua. Apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengarkan, itu mulai diperhatikan sejak saat ini. Hati-hatilah dengan sesuatu yang teman-teman baca, dengan sesuatu yang teman-teman lihat, dengan sesuatu yang teman-teman rasakan. Terbiasalah dengan sesuatu yang positif, teman-teman semua. Teman-teman kalau melihat sesuatu di media sosial, pastikan sesuatu yang positif-positif aja. Gak usah ngeliatin konten-konten yang joget-joget gak jelas, nunjukin aurat laki-laki lagi yang lihat. Nunjukin aurat, orang joget-joget kesana kemari. Nambah apa teman-teman? Nambah dosa, nggak nambah manfaat apa-apa. Kata Rasulullah, ciri baiknya seorang muslim adalah saat dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka dilihat, kalau pengen nonton sesuatu, pastikan tontonan itu ada something yang bisa kita ambil. Kalau prinsip saya hanya akan menonton, hanya akan membaca, hanya akan mendengarkan sesuatu yang menambah 4 hal. Pertama, menambah iman saya. Kalau nggak nambah iman, nggak saya tonton, teman-teman. Yang kedua, menambah ilmu saya. Yang ketiga, menambah teman saya. Yang keempat, menambah penghasilan saya. Kalau nggak nambah apa-apa, ngapain dilihat? Ngapain dibaca? Hanya buang-buang waktu. Sedangkan kata Hasan al-Banna apa? Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersedia dalam hidup kita. Maka jangan buang-buang waktu, perbaiki filter yang masuk di dalam hidup kita. Jangan lagi dengerin sesuatu yang galau-galau, sedih-sedih. Buat apa teman-teman? Mending dengerin sesuatu yang bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Itulah cara kita menaikkan kapasitas dalam hidup kita. Nah, mungkin itu saja materi prolog yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih nyamannya adalah kita dua arah. Teman-teman butuh nanya apa, maka saya akan bantu menjawab apa yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Wallahu taala alam bishawab.